Dianggap parasit keluarga. Bab 76. Beberapa saat kemudian, troli mereka mulai penuh karena satu persatu barang yang mereka cari sudah mereka dapatkan. Termasuk aneka varian susu hamil untuk Sofia. Aneka camilan sehat, termasuk buah. Yogurt sama coklatnya dibanyakin, ucap Calandra masih aktif makan puff berbagi dengan Daim. Kita enggak akan jualan, Mas, balas Sofia yang kemudian mengaati sekitar. Membuatnya tak sengaja melihat seseorang yang sangat ia kenal dan ada di lorong depan. Fajar. Pria yang masih memakai pakaian rapi seperti ketika bekerja, tengah ada di lorong produk kecantikan. Yang mengusik Sofia bukan semata keberadaan pria itu, melainkan wanita berkulit bersih yang bersamanya. Sesekali, keduanya mengobrol lirih. Senyum hangat menjadi warna dari interaksi keduanya yang terbilang intens sekaligus sangat manis. Namun bisa dipastikan, itu bukan istri Fajar. Karena saat masih bersama David, Sofia pernah beberapa kali bertemu dengan istri Fajar, setelah sebelumnya mereka dikenalkan oleh suami mereka. Mase, lirih Sofia sengaja memberitahu sang suami. Emang laki-laki enggak benar. Itu pasti semacam teman kencan atau malah simpanan. Tapi aku juga curiga, dia cuma manfaatin si wanitanya. Kalau aku lihat wanitanya abis kerja di kota atau malah luar negeri deh. Pasti banyak duit nih wanita dan memang sengaja dimanfaatkan sama si Fajar. Najrong emang si Fajar, malu-maluin kaum Adam. Lirih Calandra menggunjing Fajar yang ia tatap sinis. Detik itu juga jantung Calandra menjadi berhenti berdetak. Ia terlalu takut pada kehamilan istrinya. Lebih tepatnya, apa yang ia lakukan yaitu menggunjing Fajar, akan berdampak kepada janinnya. Amit, amit. Yang. Amit, amit pokoknya. Sudah mulai sekarang, kita jauh-jauh dari orang seperti mereka. Masalahnya kita punya calon bayi. Amit-amit dan takutnya pamali. Lirih Calandra heboh. Ya sudah, Mas. Kalau gitu kita bayar dulu, terus pulang. Sofia meletakkan coklat batang tambahan yang Calandra minta dengan dalih bagus untuk kulit maupun mood Sofia. Kamu enggak mau pilih daster dulu? Di lantai atas. Ayo kita ke sana, ucap Calandra. Jangan sekarang, Mas. Nanti saja. Perut aku saja masih rata. Gampang. Sofia meyakinkan. Ini coklatnya cuma segini. Kamu takut gembrot apa gimana? Sudah, orang seperti kamu enggak mungkin gendut apalagi gembrot, karena jalan sama kerja saja, kamu lebih cepat dari angin. Tegur Calandra. Sofia menahan tawanya. Besok lagi saja, Mas biar bisa sekalian jalan-jalan. Biar otakku enggak stuck. Nah, ternyata diam-diam, kamu bosan juga kan di rumah terus? Tanggap Calandra menginterogasi. Sofia mesem. Iya, Pak Pengacara. Manusiawi. Balasnya. Kali ini giliran Calandra yang menahan senyumnya. Yang, kamu tahu enggak? Irfan bilang, si Ririn takut banget ke kamu. Malahan kalau dua enggak takut, berarti dia kebangetan banget, Mas. Berarti dia memang pengin aku kasih jurus terakhir. Balas Sofia langsung emosi. Calandra yang terus mendorong troli di sebelah Sofia, menatap istrinya dengan sangat penasaran. Memangnya jurus terakhir kamu, apa, Yang? Tendang sekuat tenaga biar dia nyangkut di tiang listrik yang bisa jadi jodoh terbaik buat dia. Dia kan butuh pasangan setegar tiang listrik,
kan? Balas Sofia, emosi tapi mengakhirinya dengan santai. Kalandra menahan senyumnya sambil mengangguk-angguk. Melihat itu, Sofia sengaja menggoda suaminya. "Mas ganteng banget loh, kalau lagi senyum-senyum begitu," ucap Sofia sambil tersenyum juga. "Hah?" Kalandra langsung syok, beberapa saat ia sampai tidak bisa berpikir. Namun, wajahnya langsung bersemu. Gugup ia rasa seiring ia yang juga sampai tersipu. "Memangnya kamu baru sadar kalau suamimu memang ganteng?" Ucapnya yang jujur saja jadi deg-degan hanya karena godaan Sofia barusan. Sofia langsung tersipu, kemudian tersenyum ceria. Kedua tangannya mengapit sebelah lengan Kalandra dengan mesra tanpa peduli tatapan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Seolah, dunia memang hanya miliknya dan Kalandra. Namun ketika mereka sampai di tempat pembayaran, keromantisan mereka berubah menjadi keterkejutan. Mereka sampai melongo, tak bisa berkata-kata hanya karena memergoki semua belanjaan Fajar dan teman wanitanya, dibayarkan oleh si wanita. "Jangan lihat, Yang. Amit-amit," bisik Kalandra penuh peringatan dan sengaja membelakangi kebersamaan Fajar dan si wanita. Heran. Kok si Fajar malah makin menjadi-jadi, ya? Pikir Sofia kesal sendiri. Baru akan memasuki area dapur di rumahnya, Kalandra sudah langsung mabok. Bergegas pria itu mundur. Sofia yang ada di dapur bersama ketiga pekerjanya, langsung tercengang dan memang khawatir. "Mas, aku amis. Lagi urus lele sama perikanan juga di sini. Ini, teman papa kan pesan nasi kotak, tapi lauknya ikan. Tapi aku mau pamit, Yang," keluh Kalandra. "Masalahnya aku amis, Mas. Mas enggak bisa ada aroma amis dikit, kan?" Balas Sofia lagi yang tak mau membuat ngidam suaminya makin parah. "Ya wis, sekarang kamu mandi dulu. Pokoknya aku enggak mau pergi kerja kalau belum pamitan peluk sama cium kamu." Kali ini Kalandra sengaja mengancam. Ketiga karyawan di sana yang memang ibu-ibu dan rumahnya ada di belakang rumah orang tua Kalandra, kompak menggoda Sofia. "Ya sudah. Ambilin sabun sama pakaian ganti biar aku mandi di kamar mandi yang ada di dapur karena aku enggak mungkin ke kamar dalam keadaan amis gini. Nanti yang ada, Mas enggak bisa masuk kamar juga karena amisnya pasti ketinggalan." Sofia mencoba memberikan solusi terbaik, dan suami langsung menyanggupi. "Mbak Sofia yang hamil, tapi Mas yang jadi manja banget ya," ucap salah satu ibu-ibu di sana. Sofia hanya tersenyum pasrah sambil mengangguk. "Bener Bu. Jadi berasa sudah punya 2 bayi. Tapi memang Mas Kala juga yang ngidam sih. Kasihan, pagi sama menjelang petang, badannya meriang pegal pelan. Bagi-bagi rezeki, biar enggak istri saja yang ngerasain indahnya sensasi hamil, Mbak. Mumpung masih muda." Tapi biasanya yang sampai bikin bapaknya ikut ngidam, anak cewek, ya. Menyikapi setiap tanggapan di sana, Sofia langsung tersenyum hangat. "Perempuan laki-laki sama saja sih, Bu. Kami beneran enggak nargetin. Yang penting sehat." "Iya. Kalau Mbak Sofia kelihatan banget sehatnya. Nah pas Mbak Bilkis kan enggak. Program hamil juga enggak jadi-jadi, kan? Pas sudah jadi, juga malah." Yang Sofia tahu, alasan Bilkis begitu karena fisik Bilkis tak sekuat Sofia. Bilkis tak setahan betting Sofia. Omong-omong Mbak Bilkis, sampai detik ini pihak keluarganya beneran enggak kasih kabar.
Sekadar restu pas minta kemarin ya enggak kasih, pas pernikahan walau diundang secara khusus, juga enggak datang. Padahal Mas Kala sudah sopan banget ke mereka, dan saat Mbak Bilqis masih ada pun, aku yakin Mas Kala kasih mereka banyak fasilitas, batin Sofia yang dikejutkan kedatangan Kalandra. Kalandra membawa kantong berisi handuk dan pakaian ganti, selain satu kantong kresek berisi keperluan mandi. Pria itu mendekati Sofia sambil memegang minyak telon yang didekatkan ke hidung. Aroma minyak telonnya sampai menguasai dapur yang memang ada aroma amisnya. Ini, yah, yang. Ucap Kalandra yang berangsur mundur. Sofia menahan tawanya. Lain dengan ibu-ibu di sana dan memang sudah menyiapkan segala bumbu, bakal sayuran, maupun nasi. Mereka kompak menertawakan Kalandra. Merasa gemas dengan ulah pria itu. Setelah Sofia beres mandi, Kalandra buru-buru menghampiri dan sungguh langsung berpamitan. Di ruang keluarga, pria itu memeluk Sofia. Mengabsen wajah Sofia menggunakan ciuman gemas. Termasuk juga perut Sofia yang masih rata dan sampai diajak mengobrol oleh Kalandra. Ini papa sudah berangkat juga, apa masih di rumah makan lihat renovasi bareng Daim sama mama, mas? Tanya Sofia sambil mengelus kepala Kalandra yang masih jongkok di hadapannya hanya untuk mengajak yang di perut berkomunikasi. Coba lihat bekalnya. Kalau bekalnya masih ada, berarti memang masih pantau renovasi. Namun kalau bekalnya sudah enggak ada, berarti sudah berangkat. Kalandra berangsur berdiri. Mendapati sang istri yang langsung memastikan meja ruang kebersamaan mereka. Hanya tinggal bekal untuk Kalandra. Beberapa saat kemudian, mereka sudah sampai teras depan. Nanti teman papa yang pesan, ambil langsung ke sini, kan? Tanya Kalandra. Bilangnya sih, kalau enggak keburu ke bawah papa, nanti sana mau ambil sendiri pakai mobil, mas. Ya sudah gitu saja. Nanti kamu paling kalau memang ragu, wah papa apa mama saja, ya. Mama kalau Daim tidur paling juga pulang. Tadi, mereka jalan-jalannya pakai troli, kan? Bagi Kalandra, hadirnya Daim dalam kehidupan sang mamah, membuat masa-masa tua mamahnya itu menjadi penuh warga. Ngomong cucu sambil gosip dengan tetangga, sementara kalau pulang sudah ada makanan enak, bukankah itu cita-cita mbah-mbah pada kebanyakan? Kamu jangan capek-capek, ya. Wajib istirahat. Bentar lagi sempetin jalan 20 menit sambil jemur. Di pinggir jalan depan. Enggak ah, mas. Takut diculik Pak Haji. Masih gentayangan di depan kantu orang. Ucap Sofia yang kemudian berkata, aku jemurnya di halaman belakang saja. Kalandra yang awalnya menahan tawanya, berangsur mengangguk-angguk. Iya, di halaman belakang saja. Di sana juga ada panasnya. Tapi awas hati-hati, banyak lumut. Mama saja bolak-balik jatuh di sana, kan? Sofia mengangguk-angguk sambil tersenyum manis. Kalandra langsung memujinya, mengecup bibirnya dengan tak kalah manis. Kalau kayak gini, acara pamitannya kapan mau beres, Mas Bojo? Sindir Sofia. Kalandra langsung nyengir tak berdosa. Ini saja sudah telat, kan? Lanjut Sofia. Suaminya langsung kikuk, mengangguk-angguk kemudian pamit. Iya, kali ini benar-benar pamit. Kalandra memakai helm karena kali ini pria itu akan pergi menggunakan motor. Pulang nanti, mau dibawain apa? Tanya Kalandra. Mau buah buat rujak. Sofia langsung menggeleng. Enggak usah.
Nanti Mas pulang, kita baru jalan-jalan terus cari yang unik-unik bareng. Kalandra mesem. Oke. Nanti sore kita jalan-jalan. Ia benar-benar bersemangat, bahkan meski ia sadar, ia sudah sangat telat. Sofia tak kalah bersemangat. Hati-hati. Naik motornya jangan ugal-ugalan kayak Pak Haji. Kami beda level. Dia naik matic saja masih renang di gat. Apa kabar kalau naik motor gede gini? Kalandra tertawa bangga. Sofia hanya menggeleng tak habis pikir. Tak lama kemudian setelah Sofia masuk rumah, Pak Haji datang. Kok sepi? Ini, aku telat apa gimana? Pikir Pak Haji mengintai dari sela gerbang. Di dalam rumah, Sofia langsung masuk kamar dan memang sengaja mengambil waktu untuk istirahat. Sofia meraih ponselnya yang ada di nakas sebelah ia biasa tidur. Dari semua pesan Wa dari Widi menjadi pesan paling atas. Ada 15 pesan yang belum dibaca. Pemandangan yang sebelumnya belum terjadi. Setelah dipastikan, kebanyakan pesan dari Widi merupakan foto. Widi, Mbak, itu temannya Mbak, kan? Namanya Fajar. Katanya kerja di bank dan dulu deket banget sama Mbak. Widi, gini loh, Mbak. Dirasa-rasa, dia kok aneh, ya. Masa pinjem duit terus? Tuh kayak yang dises. Pertama, 500. Kedua, 300. Terakhir pagi ini izin pinjam 300 lagi buat urus bapaknya yang lagi sakit katanya.